Seorang warga bernama Anwar Saripudin melaporkan calon wali kota Metro, Bambang Iman Santoso, ke Polres Metro atas dugaan pemalsuan dokumen pernikahan, Senin, 25 November 2024. Laporan tersebut diterima dengan surat tanda penerimaan laporan nomor LPB 35211-2024 SPKT Polres Metro, Polda Lampung. Anwar, si pelapor, mengaku pada Minggu kemarin, 24 November 2024, membaca unggahan di grup Facebook warga Kota Metro yang ia duga sebuah dokumen pernikahan Bambang Iman Santoso. Dalam dokumen tersebut, status Bambang tercantum sebagai jejaka. Setahu saya, di tahun 2008, dia sudah menikah. Terkait melaporkan dugaan dari salah satu paslon yang memalsukan dokumen. Dari Facebook kemarin kita dapatkan sekitar jam 11 kemarin. Otomatis masyarakat Metro dirugikan kalau memang benar dugaan ini benar salah satu paslon. Ya kalau dia sanggup membuat identitas bohong, bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin? Bisa saja semua dokumen-dokumen di Kota Madiun Metro ini dipalsukan semua. Saya sangat berharap dengan Polres Metro untuk segera menindaklanjuti setelah pemilu kada ini, menindaklanjuti laporan saya ini. Sementara, Kasat Reskrim Polres Metro, Ibtu Rosali, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Ia menyatakan penyelidikan baru akan dilakukan setelah gelaran pilkada yang berlangsung pada Rabu besok. Benar, hari ini kami menerima laporan. Sementara ini, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, jelas Rosali. Potongan dokumen yang diduga akta nikah calon wali kota Metro, Bambang Iman Santoso, dengan perempuan bernama Yeni, beredar di grup Facebook warga kota Metro. Terima kasih, hari ini kami sudah menerima laporan. Mohon maaf, saya mewakili Bapak Kapolres Metro. Hari ini saya sudah menerima laporan. Sementara kita akan lakukan penyelidikan terlebih dahulu ya, terkait dengan hal yang sudah dilaporkan oleh rekan-rekan. Ya nanti kita belum bisa menentukan itu pidananya di mana, ya kan, pemalsuannya di mana. Namun kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut ya terkait dengan hal tersebut untuk menentukan tindak pidananya. Setelah menerima laporan kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ya, pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian sesuai dengan adanya TR yang mengatur terkait dengan pemeriksaan calon wali kota. Wakil wali kota setelah dari pilkada kita akan lakukan pemanggilan. Kami dari Komnas Perempuan sebenarnya menyayangkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dalam pantauan Komnas Perempuan yang kami cermati itu ditemui dalam kampanye maupun debat publik para calon kepala daerah ya dalam pilkada. Baik itu bahwa ada kampanye yang seperti tadi menghadirkan calon kepala daerah yang berpoligami ataupun muncul narasi-narasi yang seksis, yang kemudian diskriminatif, yang merendahkan perempuan. Nah, ini yang harusnya dikenali bukan saja oleh penyelenggara negara baik KPU maupun Bawaslu untuk kemudian melakukan pengawasan yang intensif karena memang sudah ada PKPU yang mengatur tentang kampanye, narasi yang harus digunakan secara baik dalam kampanye. Juga ini merupakan pendidikan publik bagi masyarakat untuk dalam memilih pimpinannya, kepala daerahnya bisa dengan memakai platform ya kami menyebutnya platform Jitu, jadi inisiatif, kemudian toleran dan ukur. Ini untuk menilai bagaimana seorang kepala daerah itu track recordnya seperti apa, sehingga kemudian calon pimpinannya ke depan betul-betul adalah calon pimpinan yang berkeadilan gender, yang berkesetaraan gender, dan yang menghormati hak-hak perempuan sebagai warga negara. Ini penting. Perempuan bukan kemudian hanya menjadi objektifikasi, benda ya, dianggap sebagai benda dalam pesta demokrasi ini, tetapi bahwa perempuan mempunyai peran yang paling penting sebagai subjek penentu berhasilnya sebuah demokrasi. Kita tahu bahwa tanpa perempuan maka tidak ada demokrasi yang sejati.
Ya, sebenarnya memang kami dengan teman-teman jaringan masyarakat sipil yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman mitra kami menguatkan itu. Ada kampanye-kampanye yang selalu kami lakukan, baik juga melalui platform media sosial yang Komnas Perempuan punya, lalu juga kemudian bagaimana koordinasi kami dengan selain kementerian lembaga juga pemerintah daerah untuk kemudian lebih memberikan semacam pencerahan ya, edukasi lagi, menginformasikan lagi posisi kesetaraan perempuan yang penting dalam politik. Ini untuk kemudian tidak menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bias gender. Dalam dokumen itu, tertulis nama Haji Bambang Iman S. yang status sebelumnya jejaka. Kutipan akta nikah tersebut memiliki nomor registrasi 4403947.